Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Jabal Nurfalah, kelas C6 Manajemen dengan NPM 101221. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan pemahaman saya tentang mata kuliah pendidikan agama dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Cekidot. Pertemuan pertama yaitu menjelaskan tentang tarif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir." Tarif al-insan meliputi yang pertama, asal penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia yang pertama adalah tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi, "Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, atau yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu." Yang kedua adalah ruh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, "Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Yang kedua, unsur manusia. Manusia juga memiliki 3 unsur, yaitu qalb atau hati, akal, dan jasad. Yang ketiga adalah amanah manusia. Amanah manusia meliputi yang pertama, amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Yang kedua adalah amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi ini. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Pertemuan kedua yaitu menjelaskan hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia memiliki 2 arti, antara lain yang pertama intisari atau dasar, yang kedua kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Hakikat manusia terdiri dari yang pertama makhluk. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Yang kedua adalah yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, yang pertama dengan ditiupkannya ruh, dan yang kedua memiliki keistimewaan, dan yang ketiga ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga adalah yang dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah ta'riful insan
telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Ta'ala. Yang keempat adalah bebas memilih. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan memiliki akal, dapat memilih apakah dia akan beriman sesuai dengan fitrahnya atau akan menjadi kafir atau menolak segala perintah-perintah atau syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah balasan atau pertanggungjawaban. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pasti memiliki konsekuensi terhadap apa yang dia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir yang menolak perintah-perintah Allah dan syariatnya, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Pertemuan ketiga yaitu menjelaskan tentang takotul insan atau potensi manusia. Yang pertama adalah potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Macam-macam potensi yang dimiliki manusia antara lain. Yang pertama, potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata, yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian di alam semesta ini. Yang kedua adalah potensi pendengaran. Potensi pendengaran adalah untuk mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu potensi hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Yang kedua adalah al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Pertemuan keempat yaitu menjelaskan nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa atau nafs adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Yang kedua yaitu nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93. Yang ketiga yaitu suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 30. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Pertemuan kelima yaitu menjelaskan tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu yang pertama jalan benar atau takwa adalah membersihkan jiwa, dan yang kedua jalan salah atau fujur adalah mengotori jiwa. Yang pertama adalah jalan benar atau takwa atau membersihkan jiwa. Definisi takwa atau membersihkan jiwa, takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sisam ayat 9 yang berisi, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Yang kedua adalah jalan salah atau fujur atau mengotori jiwa. Jalan salah atau fujur adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sisam ayat 10 yang berbunyi, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.